Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita sekarang akan segera memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, sebelum kita masuk ibadah, kita akan mendengarkan pujian dari adik kita Rajiel. Adik-adik, siapa di sini yang ingat nama-nama ke-12 murid Tuhan Yesus? Ada yang ingat? Iya, kalau ada yang ingat pinter ya adik-adik, bagus. Nah, kalau belum ingat atau kita masih mau mengingat sambil belajar, yuk kita dengarkan adik kita Rajiel menyanyikan lagu 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Sebelumnya kita mau nyanyi Mars per KPA. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih-benih rohani. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jadi diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 338. Mari bersukaria datang kepadanya. Mari bersukaria datang kepadanya, datang kepadanya. Mari menyanyi, mari menari, mari memuji. Ya adik-adik, kita akan berdoa untuk doa kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin segera mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak.
Tolong persiapkan hati pikiran kami ya Tuhan untuk memasuki ibadah pada hari Minggu ini. Dan biar Roh Kudus Tuhan juga senantiasa menyertai ibadah ini, baik dari awal, pertengahan hingga selesai. Dan ibadah ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Kembali kita akan puji Tuhan dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Persiapkan Alkitabnya. Ya, Mazmur 62 ayatnya yang ketiga yang akan dibacakan oleh teman kita. Bacaan Mazmur pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya adik-adik, pesan Mazmur hari ini yaitu Tuhan adalah keselamatan. Oke adik-adik, untuk lagu menyambut Mazmur kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 278, Hati-hati Tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Adik-adik, sebentar lagi kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 137, Senangku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kali ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Markus pasal 10 ayat 17 hingga 22 yang menyatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru,
Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, adik-adik, bacaan kita tadi menceritakan kalau ada seseorang yang berlari-lari mengejar Tuhan Yesus. Siapa ya dia? Ternyata dia adalah seorang kaya. Orang kaya artinya orang yang memiliki banyak sekali uang. Karena punya banyak uang, maka dia bisa membeli semua yang dia mau. Dia bisa beli makanan yang enak, dia bisa beli baju yang bagus, dia bisa beli rumah yang besar, dan mungkin dia juga bisa membeli hewan ternak dan piaraan, serta banyak benda-benda yang mewah. Nah, saat bertemu dengan Tuhan Yesus, orang kaya itu berlutut di depan Tuhan Yesus. Mau apa ya dia kira-kira? Ternyata dia ingin mendapatkan hidup yang kekal. Hidup kekal itu artinya hidup bersama dengan Tuhan Allah di dalam kerajaan surga. Karena itu, si orang kaya tadi bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang kaya itu merasa sudah melakukan semua perintah Allah. Dia tidak mencuri, dia tidak berbohong, dia menghormati orang tua, bahkan dia juga rajin beribadah. Karena itu, dia merasa kalau dia pasti bisa masuk surga, mendapat kehidupan kekal. Tapi, apa itu saja sudah cukup untuk mendapatkan kehidupan kekal? Tuhan Yesus lalu menyuruh orang kaya itu untuk jual semua harta miliknya dan membagikan semua uang yang dia miliki untuk orang-orang miskin. Wah, orang kaya itu menjadi kecewa dan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedih. Apa ya orang kaya itu merasa kecewa dan sedih? Karena ternyata untuk mendapatkan kehidupan kekal itu dan untuk masuk surga sangat sulit. Orang kaya itu tidak mau menjual semua harta miliknya lalu membagikan semua uangnya kepada orang miskin. Dia lebih sayang kepada hartanya daripada sayang kepada Tuhan Yesus. Dia menjadikan uang dan hartanya sebagai yang paling penting. Dia tidak bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang paling utama dalam hidupnya. Nah, sekarang adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari orang kaya tadi? Kita mau belajar bahwa Tuhan adalah yang paling penting di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan dan sumber keselamatan bagi kita. Tuhan juga adalah yang paling menyayangi kita dan tahu apa yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Karena itu, tidak boleh ada hal apapun juga yang melebihi kasih kita kepada Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Adik-adik juga mau menjadikan Tuhan Yesus yang nomor satu. Berarti lebih sayang mainan atau lebih sayang Tuhan Yesus? Kalau kita lebih sayang Tuhan Yesus, artinya kita nggak terus-terusan main. Jangan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tuh mainan kesayangan aja yang dibawa kemana-mana. Waktunya beribadah, kita juga harus sungguh-sungguh beribadah. Misalnya, hari Minggu seperti hari ini, pada waktu impa pagi-pagi, mainannya harus disimpan dulu. Dan Alkitabnya yang harus disiapkan.
kita juga harus mau bermain bersama teman. Gak boleh pelit. Karena Tuhan Yesus mau supaya kita juga sayang kepada sesama manusia. Adik-adik juga mau menjadikan Tuhan Yesus yang nomor 1. Berarti lebih duluan nonton YouTube atau berdoa. Kalau kita mengutamakan Tuhan Yesus, berarti ketika pertama kali bangun pagi, kita bukan langsung main HP atau duduk manis di depan TV. Tetapi pertama-tama kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa artinya berbicara kepada Tuhan. Jadi, tidak hanya kalau kita lagi merasa sedih atau susah saja. Setiap saat Tuhan mau mendengarkan doa kita. Ketika kita bangun tidur, sebelum makan, sebelum belajar, sebelum bepergian, atau sebelum tidur, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Adik-adik juga mau menjadikan Tuhan Yesus yang nomor 1. Berarti lebih mendengarkan ajakan teman atau lebih mendengarkan perintah Tuhan. Kalau kita mau lebih mendengarkan perintah Tuhan, artinya kita harus berani untuk menolak kalau ada teman yang mengajak untuk berbuat nakal. Misalnya, kalau seperti sekarang ini nih, di hari Minggu, waktunya untuk IMPA online, tiba-tiba ada teman yang datang, ngajakin main sepeda beramai-ramai, gak pakai masker lagi. Gimana dong? Ya kita harus berani menolak. Jangan mau kita ikutan. Waktunya beribadah, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita terus berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar agar wabah ini bisa teratasi. Supaya nanti kita bisa kembali belajar bersama-sama di sekolah, bisa juga bermain kembali dengan teman-teman. Sementara itu, Tuhan juga mau supaya kita tetap menjaga kesehatan. Makanya, Papa dan Mama, Bapak dan Ibu guru, juga kakak-kakak di PA senantiasa mengingatkan adik-adik supaya rajin cuci tangan, supaya memakai masker, dan juga menjaga jarak. Kenapa? Supaya adik-adik tetap sehat, karena itu adalah yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, mari sama-sama kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang paling utama, yang paling penting, yang nomor 1 di dalam kehidupan kita. Mari kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala sesuatu yang kita punya. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan Dialah satu-satunya penolong kita yang sejati. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan keselamatan dan kehidupan kekal. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan dengan lagu Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi hidung gemelar, anak masing-masing kita dalam ini bersinarlah. Adik-adik, sekarang mari kita sama-sama berdoa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan. Tuhan sudah mengasihi kami, karena itu ajarkan kami juga untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu yang kami punya. Ajarkan kami
untuk dapat menjadikan Tuhan yang paling utama, yang paling penting, yang nomor satu di kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk selalu mendengarkan perintah Tuhan dan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Juga kami boleh menjadi anak-anak yang manis, yang senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua. Kami juga boleh menjadi anak yang baik, yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Papa Mama yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kami mau berdoa buat Papa Mama, kiranya Engkau nantiasa memberikan kesehatan dan rezeki lewat Papa Mama. Berkati Papa Mama kami semua. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, Gereja Pancaran Kasih. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati semua pendeta, pelayan Tuhan, dan semua jemaat agar kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga semua gereja yang ada di seluruh dunia, Tuhan boleh berkati agar kami boleh memberitakan hal yang baik, boleh menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan boleh memberkati Bapak Presiden, juga semua rakyat Indonesia, supaya kami boleh hidup rukun, agar kami boleh saling membantu, kami boleh senantiasa memberikan yang terbaik, supaya kami juga boleh menjadi bangsa yang damai dan juga bangsa yang sejahtera. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini terkena sakit penyakit. Terkhusus Tuhan, kami mau berdoa kalau saat ini dunia sedang menghadapi wabah virus corona. Tuhan, berikan kesembuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit, dan juga Tuhan boleh memberikan kami jalan yang terbaik supaya kami boleh keluar dari wabah penyakit ini dan kami boleh kembali bermain bersama dengan teman-teman kami, boleh belajar kembali di sekolah ketika wabah ini sudah diatasi. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini kesusahan karena terkena bencana alam. Kami juga berdoa untuk mereka yang bersedih karena ditinggalkan sanak saudaranya. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan penghiburan dan kekuatan untuk mereka, sehingga mereka semua boleh bersuka cita kembali karena Tuhanlah yang boleh memberikan mereka sukacita dan melepaskan segala apa yang menjadi kesusahan mereka. Biarlah Tuhan juga boleh menjadikan kami anak-anak-Mu untuk boleh menolong sesama kami yang membutuhkan. Ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang boleh mendengarkan doa kami ini, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu adik-adik silahkan untuk menyiapkan uangnya dan persiapkan untuk dititipkan ke mama dan papa. Atau bisa melalui scan kode barcode berikut. Ya, sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 356, Kubri Persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita dalam satu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberi persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami dan berguna bagi orang yang membutuhkan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ketika ini, amin. Pengumuman. Yang pertama, kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada hari Minggu ini. Yang kedua, kakak mau tanya nih, kemarin siapa yang ikut ibadah Zoom lewat Zoom meeting? Ayo, seneng nggak? Seneng ya? Ya, kalau senang nanti kakak juga akan kasih tahu pengurus ya. Mungkin sebulan sekali atau apa, usul dari adik-adik kita akan ibadah secara Zoom ya, bisa berjumpa dengan kakak-kakak dan juga adik-adiknya ya. Pengumuman yang ketiga, kalau ada aktivitas ya, setiap minggu tuh kan pasti ada aktivitas. Nah, minggu ini juga ada aktivitas. Adik-adik jangan lupa dikumpulkan paling lambat hari Jumat ya. Saya langsung mengerjakan hari ini Kak, langsung dikirim ke kakak-kakak layannya ya. Ditunggu sampai hari Jumat tanggal 5 Februari ya adik-adik. Pengumuman yang keempat atau yang terakhir, jangan lupa tetap kita mengikuti protokol 3M. Apa namanya? Mencuci tangan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya adik-adik, itu jangan lupa ya, tetap diperhatikan ya. Adik-adik, kita tiba di akhir ibadah ini. Karena itu, mari kita sama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 345, Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya. Pada kami berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.